Sebelum kita lanjut, silakan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang kami berikan. Apakah kamu tahu, apa pengertian atau definisi Al-Quran? Jika belum, mari kita ikuti pembahasannya. Keistimewaan janji Allah mengenai pemeliharaan Al-Quran ditunjukkan dengan adanya orang-orang yang menghafal Al-Quran di tiap generasi. Mereka menuliskan dan memeliharanya melalui hafalan. Keautentikan dijaga dengan tetap mempertahankan apa-apa yang diperoleh dari salaf, yaitu orang-orang yang telah mendahului mereka melalui tulisan mushaf. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan ke dalam kalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara wahyu, melalui Ruhul Kudus yaitu Jibril, turun secara bertahap dalam bentuk ayat demi ayat, surah demi surah sepanjang periode kenabian Rasulullah 23 tahun. Isi Al-Quran tersebut dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Yang proses perpindahan antar generasi umat Islam adalah dengan cara mutawatir mutlak. Berlaku sebagai bukti nyata dan bersifat mujiz, yaitu mengalahkan pendapat yang lain atas kebenaran risalah agama Islam. Dalam definisi Al-Quran yang cukup panjang ini memuat 8 unsur. Pertama, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pembawanya adalah Jibril. Ketiga, yang menerima ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, cara penyampaian ialah diwahyukan. Kelima, bentuk wahyu yang diturunkan berupa ayat-ayat dan surah. Keenam, periode penurunan wahyu selama 23 tahun. Ketujuh, mengenai isi Al-Quran yaitu mushaf atau kitab yang ada pada umat Islam sekarang yang berisi surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kedelapan, definisi ini memuat peranan Al-Quran yaitu sebagai bukti nyata yang bersifat mujiz, yaitu mengalahkan pendapat yang lain yang proses penyampaian antar generasi manusia di alam ini dengan sanad atau mata rantai pesan yang paling akurat, atau disebut dengan istilah mutawatir mutlak. Dalam hal unsur ketujuh, tentang isi Al-Quran, tidak salah juga dikatakan bahwa Al-Quran dimulai dengan ayat-ayat yang pertama turun, yaitu 5 ayat surah Al-Alaq. Tetapi ayat-ayat yang terakhir turun tidak dapat dipastikan. Alasannya, ada pendapat yang mengatakan yang terakhir turun adalah surah An-Nasr. Pendapat lain menyebutkan ayat-ayat tentang riba yang di dalam surah Al-Baqarah. Tetap saja pembatasan definisi yang mengacu pada isi Al-Quran yang dalam bentuk mushaf sekarang ini adalah definisi yang lebih detail karena memenuhi syarat definisi yang bersifat komprehensif.